adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Sartika Mendasari. Kakak berasal dari kelas PGSDA 2019. Di sini kakak akan bercerita mengenai dongeng Ande-Ande Lumut yang berhubungan dengan pop up yang kakak buat hari ini. Nah, dengerin ya. Ande-Ande Lumut, cerita rakyat berasal dari Jawa Timur. Di Jawa Timur terdapat dua kerajaan kembar, yakni Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Negara dan putranya Pangeran Panji Asmarabangun. Sementara Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayengrana dan putrinya yang cantik Dewi Sekartaji. Untuk menghindari peperangan di antara mereka, kedua kerajaan ini dipersatukan kembali melalui ikatan pernikahan. Akhirnya, Pangeran Panji Asmarabangun dinikahkan oleh Putri Sekartaji. Tak lama pernikahan itu dilangsungkan, Kerajaan Jenggala diserang oleh musuh. Penjaga Jenggala kaget karena serangan tersebut. Pertempuran antara dua kerajaan pun tak terhindarkan. Putri Sekartaji ketakutan melihat kerajaannya diserang. Ia pun segera melarikan diri, meninggalkan Kerajaan Jenggala untuk bersembunyi. Ia akhirnya berhenti di sebuah desa yang terletak jauh dari Kerajaan Jenggala. Ia menghampiri sebuah rumah, kemudian dari dalam rumah muncul suara. Akhirnya Putri Sekartaji tinggal bersama Nyi Intan dan tiga anaknya, yakni Kelenting Merah, Kelenting Biru, Kelenting Hijau. Dewi Sekartaji diangkat menjadi anak dan diberi nama Kelenting Kuning. Selama di rumah Nyi Intan, Kelenting Kuning selalu disuruh-suruh untuk melakukan pekerjaan rumah oleh tiga saudarinya. Sementara itu, Pangeran Panji Asmarabangun telah berhasil menyalahkan musuh. Akan tetapi, ia merasa karena istrinya tidak pergi. Ia sudah berusaha mencari ke seluruh penjuru, namun belum juga menemukan keberadaan Putri Sekartaji. Ketika pangeran hampir menyerah, seorang pengawal datang membawa kabar baik. Bersama pengawalnya, Pangeran Panji menuju ke desa yang dimaksud. Ia menyamar sebagai pangeran tampan yang hendak mencari jodoh. Ia juga mengganti namanya menjadi Ande-Ande Lumut. Setelah perjalanan panjang, mereka pun tiba di desa Padapati. Di desa itu, ia tinggal di sebuah pondok kecil milik Mbok Rondo yang baik hati. Esok paginya, sang pak memberi pengumuman sayembara pencarian jodoh pangeran ke seluruh pelosok desa. Kabar sayembara ini pun terdengar sampai ke telinga anak-anak Nyi Intan. Anak-anak Nyi Intan pun akhirnya ikut sayembara itu demi meraup kekayaan pangeran. Namun, tidak dengan Kelenting Kuning. Kelenting Kuning menyerah. Kelenting Merah, Kelenting Hijau, dan Kelenting Biru segera bersolek untuk mengikuti sayembara itu. Kelenting Kuning akhirnya ditinggal sendiri. Ia pergi ke sungai untuk mencuci pakaian kotor. Tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh seekor bangau yang bisa bicara. Ia pun segera pulang ke rumah untuk bersiap-siap. Sementara itu, Kelenting bersaudara terhenti di sebuah sungai yang lebar dengan haus yang sangat deras. Tiba-tiba, seekor kepiting raksasa muncul dari dalam sungai. Kelenting bersaudara pun berdiskusi.
Ketiga gadis itu pun mencium Yuyu Kangkang agar dapat menyeberang. Setelah itu, Yuyu Kangkang dengan cepat menyeberang mereka bertiga. Tak lama setelah itu, tiba-tiba kelenting kuning di tepian sungai yang sama dengan saudari angkatnya itu. Lagi-lagi Yuyu Kangkang muncul ke permukaan hal yang sama di permukaan oleh kelenting kuning. Kelenting kuning pun diantarkan oleh Yuyu Kangkang hingga ke seberang sungai. Tak hanya menyeberangkan, Yuyu Kangkang pun mengantarkan sampai ke rumah Mbok Rondo di desa Dadapan. Sesampainya di sana, kelenting bersama saudara nampak menunjukkan kecantikannya di depan pangeran. Betapa kagetnya mereka saat pangeran memilih kelenting kuning. Pangeran Panji Asmarabangun membuka penyamarannya. Betapa terkejutnya Dewi Sekartaji. Ternyata Pangeran Asmarabangun yang ia cari adalah Ande-Ande Lumut. Demikianlah Pangeran Panji Asmarabangun dipertemukan kembali dengan Putri Sekartaji. Mereka kembali ke kerajaan Jenggala. Mbok Rondo yang telah membantu pangeran turut diajak tinggal ke kerajaan Jenggala. Nah, selesai cerita Ande-Ande Lumut berasal dari Jawa Timur. Selanjutnya, kakak akan membacakan pesan moral dari cerita Ande-Ande Lumut. Hati yang cantik lebih utama daripada paras yang cantik. Jadilah anak perempuan yang baik hati, sopan, dan bisa menjaga diri, supaya kalian bisa mendapatkan teman-teman yang baik pula. Sekian dari cerita Ande Lumut. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.